Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Shalom adik-adik. Pagi hari ini ketemu lagi sama Kak Nancy. Udah lama ya kita nggak pernah ketemu ya. Kakak kangen sekali. Kakak harap adik-adik juga kangen ya. Kita kangen ibadah sama-sama lagi di gereja karena pandemi hari-hari ini kita belum bisa berkumpul lagi bersama-sama. Tapi pagi hari ini kerinduan kakak untuk adik-adik tetap setia untuk menyaksikan ibadah online Hope Kids. Jangan ada yang males, jangan ada yang tidur-tiduran. Karena sudah terlalu sering lihat game online, jadinya adik-adik udah mulai males lihat ibadah Hope Kids. Tapi pagi hari ini kerinduan kakak, kerinduan semua guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik tetap setia dalam Tuhan, tetap setia mengikuti ibadah online. Dan pagi hari ini kakak mau membagikan satu berkat firman Tuhan tentang seorang panglima kerajaan Aram namanya Naaman. Mungkin adik-adik ada yang tahu, ya Naaman adalah seorang panglima, dia seorang yang kaya, dia seorang yang berkuasa adik-adik. Dan Naaman diizinkan Tuhan untuk mengalami satu penyakit namanya penyakit kusta. Kalau adik-adik tahu, seseorang mengalami penyakit kusta biasanya dia diasingkan, dikucilkan. Karena apa? Penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang menular. Salah satu penyakit yang dikutuk. Bagi bangsa Israel adalah salah satu penyakit kutukan. Dan lewat salah seorang pelayan dari istri Naaman ini, Naaman tahu bahwa ada seorang nabi Tuhan bernama Elisa di kota Samaria sanggup menyembuhkan dia. Adik-adik, maka pergilah Naaman dengan seluruh pasukannya, dia pergi untuk menemui Nabi Elisa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Apabila kita adalah adik-adik, semua orang tua, apabila kita berjumpa dengan seorang yang berkuasa seperti Bapak Jokowi, kita pasti menemui dengan memakai baju yang bagus, menemui dengan sopan. Tapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh Naaman. Elisa malah menyuruh bujangnya atau pembantunya untuk menemui Naaman. Naaman sedih enggak? Sedih, kecewa. Kok saya diperlakukan seperti ini ya? Saya ini seorang yang berkuasa loh. Kok Elisa enggak mau ya nemuin saya? Nah adik-adik, apalagi bujangnya itu menyampaikan pesan Nabi Elisa bahwa Naaman
Panglima Naaman ini disuruh untuk membasuh dirinya atau mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan kalau adik-adik tahu pada saat itu adalah sungai yang kotor. Nah, siapa yang mau mandi di sungai yang kotor? Mungkin ada sampah di sana, airnya keruh. Nah, adik-adik, Naaman ini bingung. Ini diturutin enggak ya? Tapi dia ingin sekali sembuh. Akhirnya dia menuruti karena yang berkata ini seorang nabi Tuhan. Seorang yang diutus oleh Tuhan. Naaman patuh. Dia pergi ke sungai Yordan dan membasuh dirinya di sana. Adik-adik tahu setelah dia keluar dari sungai Yordan, seluruh penyakit kustanya hilang. Nah, inilah apabila kita taat akan perintah Tuhan, apapun yang hari-hari ini adik-adik sedang alami, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami masalah di sekolah, apalagi hari-hari ini kalau kakak dengar kan kita mulai ulangan-ulangan, yang kelas 6 mulai ujian untuk masuk ke SMP. Tapi apabila kita selalu taat akan perintah Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, dan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Jangan hanya berdoa kalau mau makan saya berdoa, kalau mau tidur saya berdoa. Tapi apapun yang kita hendak lakukan, mungkin kita mau ujian, kita mau berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita hikmat untuk menjawab setiap pertanyaan demi pertanyaan. Bahkan Tuhan mengizinkan kita untuk berhasil dalam setiap ujian kita naik kelas. Oleh karena itu adik-adik bagi hari ini biarlah kita ini hidup gak sombong ya. Mungkin dengan berkat-berkat yang boleh kita nikmati lewat orang tua kita ini mulai sombong. Tapi lewat Naaman kita belajar. Satu, kita harus dengar-dengaran perintah Tuhan. Yang kedua, kita hidup, kita tidak boleh sombong. Karena berkat yang kita nikmati semuanya datangnya dari Tuhan lewat kedua orang tua kita. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama kembali untuk lebih lagi, lebih setia melayani Tuhan, lebih setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata. Bersama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat orang tua, terima kasih buat guru-guru sekolah minggu. Semua yang selalu mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami boleh semakin dekat, lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong kami di dalam segala pelajaran kami. Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami boleh berhasil mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.